Kami mahasiswa dari Stike Santa Elizabeth. Kami dari jurusan D3 Keperawatan. Kami itu ada tugas untuk mengkaji pasien dengan gangguan pendengaran. Opa bersedia? Saya bersedia. Terima kasih Opa. Saya atas nama Katarina Katisa Yepiwara dan teman saya. Nama saya Fancy Ananaela, Opa bisa panggil Fancy. Ya. Nama saya Bernadetta Titilanjelo dan Opa biasa panggil Vivi. Nama saya Lucy, Opa biasa panggil Lucia. Nama saya Gertrudis Vito, Opa bisa panggil Rudis. Opa sudah berapa lama? Pendengaran Ya. ini. Iya, masuk. Lalu dari saya celaka tahun 2019. Tahun 2019 saya mengalami kecelakaan. Tabrak dengan motor, tabrak kendaraan yang berlabu. Satu malam sampai pagi jam 5 bisa mati atau hidup. Kalau menurut orang ketemu bahwa saya harus mati karena kecelakaan berat. Tabrak besi tua yang dia berlabu di pinggir jalan. Posisi saya tengah malam, saya turun dari Nika, kecelakaan di satu di atas polsek Nika sebelah sini, Tanjung Kemilus apa? Iya, sama teman. Kecelakaan itu satu malam sampai dengan pagi. Saya motor sampai itu besi tua. Sampai dengan jam 5 pagi kalau tidak salah. Kalau dalam keadaan tidak sadar, suster orang hari ini kan mau ngirim Belanda. Pas ketemu Opa di jalan. Jadi sopir turun dari atas dengan dia lampu menyala, dia lihat ada motor satu terbaring di samping oto. Lalu datang sampai di tempat, tidak lihat orang yang celaka itu di mana. Kadang saya jatuhnya ke samping sebelah kiri, hampir mau masuk ke jurang. Lalu suster dengan sopir itu datang panggil bapak, tidak menyaut. Mereka karena takut sebelum panggil orang tidak menyaut, tidak bergerak, dia takut mati tuh. Cuma ini lagi kecelakaan berat. Akhirnya mereka balik lagi ke Jepang. Kebetulan di atas ada pesta sama orang. Yang saya pulang dari pesta itu yang mabuk besar so celaka. Dan mereka ke atas turun di rumah pesta itu. Kebetulan saya punya anak juga ada di situ. Lalu dia suster turun masuk di rumah. Mereka tahu memang, suster ini datang pasti ada yang celaka. Langsung suster tadi, selamat pagi Bapak. Dari mana suster? Jadi ada orang celaka di bawah, entah mati atau hidup. Nah kami panggil tidak banyak auto. Terus anak itu bilang tidak coba. Bapak ini kita larang dia tidak mau ikut, mau bawa motor sendiri, akhirnya celaka. Mereka turun ke bawah. Dengan Oco langsung angkat saya antar di puskesmas Nika. Tapi di puskesmas Nika tidak bisa karena posisi saya celaka itu dalam keadaan mabuk besar. Jadi menurut medis dokter bukan kami tidak bisa bantu karena bapak ini dalam keadaan mabuk besar dan kami tidak bisa bantu. Akhirnya saya punya anak telepon anak satu di atas, bawa Oco ke sini. Langsung jemput bapak di puskesmas Nika karena di rumah puskesmas Nika tidak bisa bantu, harus bawa ke rumah sakit TCI. Akhirnya dia ke atas bawa pulang saya ke rumah sakit TCI. Di sana merawat saya selama kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan, tetapi juga saya sadar tapi belum begitu ini.
banyak masa jadi kabur, telinga juga kurang pendengaran. Ya, selama ini karena mata dengan telinga tadi tidak jelas, dengar juga hanya kalau omong kecil saya tidak dengar macam orang mereka Bisik-bisik. kenalkan nama-nama itu saya dengar saja tapi tidak jelas, tidak terang. Opa 2 telinga atau cuma 1? Dua-dua. Oh, dua-duanya. Karena rasa gatal kan tidak boleh korek dengan Iya. kayu apa tidak boleh. Iya. Beli obat tetes yang telinga itu, Oh iya, obat yang beli di Cadu 4, baru tetes. Opa sebelumnya kami mau tanya, Opa namanya siapa? Saya namanya Adrianus Nuka, ada KTP. Oh iya. Adrianus, Nuka, tempat tanggal lahir, Di sini. Napung Lici, 4 Agustus, ada 2 KTP. Tanggal yang sama lah. 4 Agustus 1946, Opa umur berapa sekarang? 79 tahun. Berapa bulan mau Opa pekerjaannya apa? pensiunan PNS, Opa pendidikannya? SR 6 tahun, SR dulu tahun 5960. Pendidikan terakhir? Terakhir hanya SR kelas 6. Kita dulu mau masuk SMP sudah datang di Maumere sudah penuh orang sudah karena kita terlambat. Kecil bisa lanjut ke SMP juga tidak. Saya hanya SR 6 tahun. Jadi Opa ini telinga dua-dua tidak bisa dengar tuh karena kecelakaan. Karena kecelakaan itu. Opa punya telinga sering keluar darah, tidak? Tidak, Nana? tidak juga. Terus Opa punya telinga tuh rasa berdengung tidak? Berdengung? Tidak. Tidak. Hmm. Opa rasa bagaimana sejak Opa punya telinga? Opa rasa bagaimana Opa punya telinga? Rasa biasa saja. Hanya pendengaran itu kurang. Tidak ada suara-suara tambahan, tidak ada? Tidak Opa ada. dengar? Tidak ada. Opa, setelah Opa kecelakaan tuh, Opa punya telinga kan tidak dengar lagi. Opa punya perasaan bagaimana? Opa rasa kayak cemas atau stres karena Opa punya telinga tidak dengar lagi. Nah, tidak juga. Saya Tidak. tidak rasa macam biasa saja. Opa masih berkomunikasi seperti biasa dengan orang-orang. Ya, berkomunikasi, tapi mesti suara besar. Kalau yang kecil, suara kecil-kecil saya tidak dengar. Kalau omong jaraknya agak begitu agak jauh. Kalau dekat-dekat begini kita bisa dengar. Tapi kalau sudah mulai jauh, mereka duduk ngomong. Apalagi kalau yang bisik-bisik tidak dengar. Itu tidak bisa. Yang mulutnya buka tutup tidak tahu. Karena Kalau omong besar seperti misalnya omong besar kami, kan langsung bisa. bisa. Opa masih rasa percaya diri tidak? Percaya diri. Kalau rasa percaya diri masih tetap biasa. Saya tidak bisa stres apa segala macam tidak. Aman ya Pak. Macam biasa. Terus cara Opa komunikasi dengan keluarga, istri, anak bagaimana Opa? Dekat-dekat dulu kah? Biasa. Ya, biar bicara yang penting Yang dekat penting dan kan- suaranya. Yang pentingnya omong kita bisa tahu, bisa dengar. Bisa dengar. Sehingga komunikasi dengan anak-anak, keluarga baik. Tapi kalau umpama kalau tidak sesuai dengan kita punya ini, biasanya saya cepat sekali emosi. Kita merasa bahwa kita ini bapak. Ya, Lalu maksudnya macam anak suara apalagi besar. mereka tidak mau dengar Nah, dengan syaratnya. Lalu mereka kadang-kadang omong di luar dari itu, saya selalu marah. Sehingga ada yang sudah tahu bahwa saya punya pendengaran kurang, mereka omong besar. Iya. Ada yang lain omongnya kecil-kecil. Opa pernah pakai alat bantu dengar tidak? Tidak. Belum pernah.
Memang orang mau suruh kita Iya, beli, pakai beli, tapi saya bilang kamu mau, kalau kita mau pakai alat pendengar, alat bantu, Iya. saya mesti uang. Iya. Mahal itu, jutaan. Iya, Opa. Gangguan pendengaran ini berdampak tidak di pekerjaannya Opa? Tidak juga, karena Opa bisa sesuaikan ya? kita sesuaikan dengan yang ada. Kalau ada yang menyampaikan bahwa ini baik, ya kita itu. Tidak ada gangguan. Kami mau periksa telinganya Opa mau ya? Opa permisi ya, saya lihat Opa punya kondisi telinga ya. Nggak boleh, Permisi Opa. silakan. Opa rasa sakit kah? Tidak. Kalau Opa rasa sakit, Opa kasih tahu saja. Opa permisi ya, saya lihat sebelahnya lagi ya. Isi Opa. Permisi ya, Opa seraba. Kalau Opa rasa sakit, Opa kasih tahu saja. Ya. Oke, Opa, terima kasih Opa sudah bersedia membantu kami, sudah mengikuti arahan dari kami. Semoga Opa sehat-sehat terus ya Opa. Sehat terus Opa. Sampai dengan selesai. Iya. Tidak teman-teman di sini, toh. Terima kasih sudah bantu kami untuk selesaikan tugas. Terima kasih Opa. Baik.